Apa yang harus kita lakukan kalau jualan offline kita sepi? Ada seorang pedagang offline yang memiliki masalah, sebut saja namanya Budi. Budi sudah lama berjualan pakaian di Tanah Abang dan bisa dikatakan merupakan pedagang yang sukses. Bahkan dari usahanya dia berhasil memiliki rumah dan mobil mewah. Namun kini kondisinya berbeda, lapaknya di Tanah Abang semakin sepi. Dia bingung, kenapa ini bisa terjadi? Dia seperti terlena dengan predikat Tanah Abang yang merupakan pasar pakaian terbesar di Asia Tenggara. Namun terlambat menyadari adanya perubahan dalam bisnis. Apa yang dialami oleh Budi besar kemungkinan dialami juga oleh banyak pedagang offline. Mereka terlambat menyadari perubahan yang menimpa mereka. Tahu-tahu usaha mereka sudah sepi. Dan karena keterlambatan itu juga membuat mereka seperti bingung. Pada akhirnya mereka pun hanya bisa menyalahkan pihak lain. Keterlambatan ketika melihat perubahan dalam kondisi bisnis bisa menyebabkan hancurnya bisnis kita. Seperti apa yang terjadi dengan banyak pedagang offline yang tiba-tiba omsetnya turun jauh. Hal ini bisa disebabkan karena perubahan teknologi, keterlambatan dalam menyadari perubahan, kebijakan pemerintah, serta perubahan perilaku konsumen. Perubahan teknologi itu memiliki dampak yang sangat besar, apalagi jika teknologi tersebut memiliki manfaat bagi begitu banyak orang. Contoh hal ini seperti munculnya berbagai teknologi ride hailing yang mendisrupsi ojek konvensional. Perubahan teknologi bukan hanya mempengaruhi cara berbisnis, tapi juga mengubah perilaku konsumen. Kita bisa melihatnya dari contoh Gojek misalnya. Disrupsi yang terjadi mendorong perubahan perilaku pengguna ojek konvensional. Bahkan bukan cuma mengubah perilaku pengguna transportasi ojek konvensional, tetapi menumbuhkan banyak peluang bisnis baru, seperti bisnis pemesanan makanan, dan juga mulai munculnya banyak UMKM lokal, terutama dalam bisnis F&B. Sayangnya, disrupsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen ini banyak tidak disadari oleh para pelaku UMKM. Akibatnya mereka tergilas dengan perubahan ini. Lalu gimana cara menghadapi tantangan ini? Perubahan itu memang merupakan hal yang pasti terjadi, dan lawan dari perubahan tentu saja kenyamanan. Karena kenyamanan bisa menyebabkan kita tidak mampu melihat perubahan yang datang. Karena itulah dalam berbisnis, persaingan itu penting agar kita bisa selalu waspada dan terus memperbaiki diri. Selain itu, sikap mawas diri dan selalu memperhatikan apa yang terjadi juga penting, baik terhadap hal-hal yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bisnis kita. Dan itu merupakan tindakan yang perlu kita lakukan. Tujuannya supaya kita tidak tertinggal atau tergilas dengan perubahan yang terjadi. Nah, buat kamu yang memang sudah terlanjur tertinggal atau nasib bisnis kamu sama seperti Budi, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, lakukan efisiensi. Pada kondisi penurunan omset, apalagi dalam jumlah yang cukup besar, kita perlu mengambil tindakan efisiensi. Kira-kira apa hal-hal yang memang bisa kita hemat? Nah, untuk tindakan efisiensi ini memerlukan kemampuan dalam hal laporan keuangan. Sayangnya banyak pelaku UKM tidak mampu dalam mengelola keuangannya. Bahkan masih banyak pelaku UMKM yang masih mencampur antara keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnis. Yang kedua, pelajarilah skill yang memang dibutuhkan. Memang dalam kondisi penurunan omset ya kamu perlu strategi yang cepat, dan mungkin kamu bahkan tidak memiliki waktu
untuk mempelajari kemampuan baru. Tapi hal ini penting untuk dilakukan. Kamu bisa mengikuti pelatihan atau workshop yang memang kamu butuhkan. Lalu selain pelatihan, kamu juga bisa belajar dari YouTube, TikTok, atau mungkin membaca buku. Minimal yang harus kamu dapatkan adalah konsep dari kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, alokasikan sebagian dana untuk mempercepat adaptasi. Kalau kamu udah tahu minimal konsep dari kemampuan yang kamu butuhkan, kamu bisa alokasikan untuk mengeluarkan uang dalam mempelajari kemampuan tersebut. Atau kamu bisa juga membayar orang lain untuk mempelajarinya dan juga untuk melakukannya. Pada era sekarang ini, kamu itu nggak perlu melakukan semuanya sendiri, dan bahkan kamu bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kamu. Misalnya dengan membeli tools atau membayar orang. Yang keempat, lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi pada semua hal yang sudah kamu lakukan. Hal ini penting supaya kamu bisa menilai apakah ada kesalahan yang kamu lakukan atau tidak. Atau mungkin kamu bisa mengubah strategi yang dilakukan. Itulah beberapa hal yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi omset bisnis offline kamu yang menurun. Mungkin solusi ini masih secara global ya, dan belum menyentuh teknis langsung. Mengenai hal ini akan saya buat melalui konten lainnya. Hal yang perlu dipahami di sini adalah jangan sampai kamu terlena terhadap perubahan yang terjadi, karena perubahan itu merupakan sesuatu yang pasti.